yang dilanjutkan dengan kunjungan so. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita. Allahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Subhanal malikil quddus. Salamul muhaiminal azizil jabbar wal mutakabbir. Bapak Alamsa SEMN sekaligus membuka acara ini. Pengawas, kurator pengawas dan pengawas yang sempat hadir se-Kabupaten Jeneponto kesempatan untuk hadir pada pelaksanaan latihan pembelajaran mendalam. Kenapa saya sampaikan luar biasa karena ada semua perwakilan unsur tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Jeneponto. Pelatihan pembelajaran mendalam untuk ikut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto kami buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa menghadiri talkshow pembelajaran mendalam di waktu ini. Kemudian tentunya kita tidak henti juga memberikan salawat taslim kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabi yang selalu menjadi peningkat kehidupan seluruh umat manusia di muka bumi. Welcome to the talk show Best Practice, the implementation of deep learning for teachers. Selamat datang di acara talk show berbagi praktik baik pembelajaran mendalam bagi guru SMP, Kabupaten SD dan PNM Kabupaten Jeneponto Batch 1. Bapak Ibu hadirin, izinkan saya memperkenalkan ketiga panelis Best Practice kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Nuraini SPD, perwakilan dari Satuan Pendidikan Non-Formal, yang akan berbagi tentang mewujudkan pendidikan bermutu melalui pembelajaran mendalam, lebih dalam, lebih bermakna. Panelis kedua, Ibu Yuliani Eka Saputri SPD GR, perwakilan dari Sekolah Dasar, yang akan menceritakan pengalamannya tentang implementasi pembelajaran mendalam pada pengenalan bentuk bangun datar dari benda sekitar melalui Pak Badan. Panelis yang ketiga, Ibu Nurul Aimana SPD MPD, perwakilan dari Sekolah Menengah Pertama, yang akan berbagi praktik baik tentang implementasi pembelajaran mendalam dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis dan refleksi diri murid di UPT SMP Negeri Satap 8 Pinang. Masing-masing panelis akan diberikan kesempatan untuk memaparkan best practice mereka kurang lebih 15 menit hingga 20 menit. Bapak Ibu sekalian, kita mendapatkan konsep pembelajaran mendalam, di mana materi yang kita dapatkan, di mana kita belajar bagaimana apa itu pembelajaran mendalam, apa kerangkanya, bagaimana modelnya. Jadi di sini selama 6 hari kita berada di sini, di ini satu. Bapak Ibu sekalian, nah, latar belakang itu kenapa itu orang tua di atas? Karena itulah berbagai kalangan dan jenis pekerjaan. Situasi di pekerjaan di Cemara beda dengan yang di formal, yang kita hanya mengajar kalau SD dari umur sekian sampai ke sekian, kalau di SMP sekian sampai ke sekian, kalau SMA dari umur sekian. Praktik baik ini
meningkatkan kualitas belajar agar berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan sesuai dengan prinsip pembelajaran pada pendekatan pembelajaran mendalam. Adapun pada praktik baik ini, pada situasinya, yaitu pembelajaran mendalam melatar belakangi. Pembelajaran mendalam adalah kebutuhan untuk beralih dari sekedar transfer ilmu menjadi pembentukan pola pikir, kemandirian, dan keterampilan sesuai pada abad ke-21. Adapun aksinya, kegiatan awal itu dimulai dari saya membuat dulu siswa nyaman dalam belajar. Ini prinsip kesadaran yang muncul di sini. Saya lihat dulu apa nyaman duduknya, apa sampahnya sudah dibuang, apa lingkungan kelasnya itu sudah bersih, supaya mereka nyaman dalam belajar. Kemudian prinsip bermakna ini muncul pada saat saya memberikan pertanyaan pemantik. Karena ini materi gangguan kesehatan, saya tanya, apa pernah sakit perut? Ada yang sudah pernah dicabut giginya? Ya, apakah pernah misalnya konstipasi atau diare? Ya, yang mana pertanyaan ini mereka hubungkan dengan kehidupan mereka yang biasanya mereka sudah alami dalam kehidupan sehari-hari. Tahap mengaplikasi. Nah, di sini prinsip yang muncul adalah bermakna dan menggembirakan. Menggembirakan di sini muncul pada saat, tampak pada saat mereka mengerjakan NKPD. Saya beri masalah, mereka mencari tahu kalau sakit konstipasi, kenapa sakit seperti itu, organ apa yang terganggu, lalu bagaimana cara mereka menanggulangi supaya tidak terkena penyakit tersebut. Jadi setiap kelompok diberikan masalah yang berbeda-beda. Nah, disinilah muncul prinsip bermakna dan menggembirakannya. Tampak pada saat mereka mendapat jawaban, kemudian mereka tahu aha momennya itu muncul, ya disitulah tahap menggembirakan pada proses pembelajaran tersebut. Gulungan yang berisi pertanyaan merupakan pertanyaan dari para peserta. Jadi ibu bapak siapapun nanti yang naik namanya sebentar berkenan untuk memberikan tanggapannya. Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya pembelajaran mendalam baik bagi guru, sekolah, orang tua maupun siswa? Oke, silakan. Yang pertama, bagi diri saya sendiri itu adalah saya semakin semangat untuk membuat media ajar yang lebih kreatif ke depannya. Satu tantangan yaitu biasanya ada perbedaan konsep antara guru satu dengan guru yang lain. Tapi dengan adanya komunikasi yang terus-menerus, komunikasi dua arah dan senantiasa selalu meminta pendapat dari orang-orang yang paham tentang pembelajaran mendalam, maka insya Allah tantangan tersebut itu bisa kita atasi secara bersama. Pada penalaran kritis, yaitu pada saat menampilkan video bagaimana anak-anak berpikir bahwasanya oh seperti ini bangun datar, bentuknya seperti ini. Kemudian juga pada saat saya bertanya sama anak-anak, bilang gambar ini bentuknya seperti apa? Temukan dulu untuk rekan-rekan fasilitator yang sudah memberikan tugas dan tanggung jawab untuk ketiga ibu cantik ini hadir di depan Bapak Ibu mempresentasikan apa yang sudah mereka pelajari selama pelatihan pembelajaran mendalam. Nah, saya punya pertanyaan masing-masing satu untuk ketiga-tiganya. Menarik sekali tadi penyampaian oleh Ibu. Kita juga di sini banyak belajar lagi mengenai bagaimana proses pembelajaran di PKBM yang sebelumnya kita hanya mendengar kulit-kulitnya. Hari ini kita mendengar lebih banyak isi tentang bagaimana PKBM ini berjalan. Nah Ibu, saya ingin menanyakan tentang praktik pembelajaran mendalam di PKBM. Bagaimana cara Ibu untuk memastikan bahwa praktik pembelajaran mendalam yang sedang diimplementasikan di PKBM ini menjadi budaya belajar dan bukan hanya sekedar kegiatan sesaat. Yang kedua, untuk Ibu dari Ibu gurunya Ibu Haja Subaidah dari SD 15 Tamalatea. Ibu mohon diberi pencerahan bagaimana cara Ibu dapat memastikan bahwa kegiatan pembelajaran mendalam di jenjang SD ini bisa tetap menyenangkan dan menarik untuk anak usia dini, mengingat bahwa mereka ini kan perlu ditumbuhkan rasa ingin tahunya, kemampuan reflektifnya, karena ini kan sesuai dengan pembelajaran mendalam. Ini yang mau saya tahu, gitu ya. Kemudian untuk Ibu Ima selaku guru SMP, saya juga punya pertanyaan. Dalam rencana pembelajaran mendalam yang Ibu sudah paparkan, bagaimana Ibu bisa mengarahkan murid untuk bisa melakukan refleksi terhadap proses belajar mereka, bukan hanya sekadar berpikir kritis saja, seperti itu. Terima kasih. Saya Nina
Dan kepada Ibu Nur Aini, yaitu bagaimana cara Ibu memastikan bahwa praktik pembelajaran mendalam menjadi budaya belajar, tidak hanya berhenti ketika pelatihan PN ini selesai. Mungkin cara langsung ditanggapi, silakan. Langkah kami ke depan itu Bapak Ibu sekalian, karena yang dikirim dari PKBM itu kita cuma 2 orang, Ibu ya, yang dikirim itu kita cuma 2 orang untuk tetap menjalankan ini di sekolah, maka kita tidak bisa hanya cukup 2 orang saja. Nah, sepulang kami telah melakukan penimbasan di PKBM, bagaimana kita bisa menyampaikan kepada teman-teman yang mana itu pembelajaran mendalam, bagaimana pendekatannya, bagaimana metodenya. Kita sebagai guru memastikan bahwasanya pembelajaran itu tetap menyenangkan. Bagaimana anak-anak bisa yaitu melibatkan peserta didik untuk ikut serta dalam pembelajaran itu dengan banyak bertanya, banyak memberikan apresiasi, apresiasi, refleksi, lebih-lebih kemudian sebagai guru kita harus selalu berinovasi, kreatif dalam menciptakan media-media pembelajaran yang interaktif yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa, karena anak-anak itu semakin dia terlibat semakin menyenangkan dia rasa. Pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang melibatkan semua pihak, baik dari guru, orang tua, kepala sekolah maupun siswa itu sendiri, apalagi di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita sebagai guru yang menjadi pemandu mereka melakukan refleksi diri. Kemudian dalam melakukan refleksi diri ini harus dilakukan secara konsisten. Jadi jangan hanya hari ini saja kita lakukan, tapi kita usahakan di setiap akhir materi ya atau sebuah materi pelajaran kita lakukan refleksi. Dipandu dengan guru itu bisa berbagai macam cara, bisa dengan cara memberikan mereka pertanyaan-pertanyaan pemandu yang berhubungan dengan materi pelajaran tersebut, baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sebelum kita tutup sesi talkshow kita pada hari ini, mari kita berikan kesempatan kepada 3 panelis kita untuk memberikan closing statement-nya. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Nurul Aimana. Silakan, Bu. Ya, sebagai closing statement saya pada siang hari ini, mari Bapak Ibu kita sebagai peserta pelatihan pembelajaran mendalam jangan berhenti sampai pada saat pelatihan ini selesai. Mari kita bawa ilmu ini ke sekolah, tularkan kepada Bapak Ibu guru yang lain, dan kita